Ya gimana ya? Saya yang ngalamin semua ya saya tahu. Ya saya ada juga bukti gitu loh. Kalau dia bilang bersih, sekarang saya kasih tahu aja deh. Di gedung apa namanya yang apa pencemaran nama ya khusus pencemaran nama baik itu. Oke. Dia punya data kok di situ. Dilaporin sama tentunya sendiri. Tahun berapa? Undang-undang ITE Tahun berapa? waktu masih sebelum Covid lah itu. Biar masyarakat tahu, dan itu saya kan jadi bisa mengungkapkan semua gitu kan, dan penyidik juga kan baca gitu loh. Memang ini yang saya tunggu gitu loh. Saya mau bongkar gitu loh semuanya gitu loh. Jadi ya udah, emang saya tunggulah ini momen ini gitu loh. Mulai dari banyak tindakan dugaan fitnah dan Hmm. pencemaran nama baik. Apa punya tanggapan itu? Nggak, saya sih nggak inilah, karena udah memang itu emang saya tunggu. Untuk saya dilaporkan tuh emang saya tunggu, karena kalau saya yang ngelaporin mungkin nanti nggak jadi, nggak selesai lah gitu loh. Mendingan dia yang ngelaporin, terus saya minta untuk dia fokus sampai dia selesaiin, jangan sampai henti ya, pengadilan kalau bisa gitu loh. Ya karena semua mau apapun itu saya punya buktinya gitu loh, dan ada saksi juga gitu. Saya nggak takut gitu loh. Jadi ayo, jalan terus gitu, harus. Nah, itu yang Berarti memang emang abang udah saya tunggu. menunggu ini bang. Nunggu ini momen ini bener. Itu loh. Oke, bang. Tapi abang dikatakan bahwa menyebabkan fitnah kalau dia abang menyebabkan apa? Dia punya catatan kriminal segala macam gitu-gitu. Itu yang membuat akhirnya dia membuat laporan gitu kan. Ya gimana ya? Saya yang ngalamin semua ya saya tahu. Ya saya ada juga bukti gitu loh. Kalau dia bilang bersih, sekarang saya kasih tahu aja deh. Di gedung apa namanya yang apa pencemaran nama ya khusus pencemaran nama baik itu. Oke. Dia punya data kok di situ. Dilaporin sama tentunya sendiri. Tahun berapa? Undang-undang ITE Tahun berapa? waktu masih sebelum Covid lah itu. Jadi dia kena undang-undang ITE, tentunya ngelaporin. Nah, saya yang bantu waktu itu gitu loh. Nah, tentunya mediasi sama dia. Saya tentunya nggak mau, ya kalau maaf boleh saya terima maaf, tapi hukum tetap jalan gitu loh. Jadi kalau dibilangin nggak ada catatannya, ya di gedung Polda itu sendiri ada kok gitu loh. Jadi lucu aja Oke. gitu loh. Nah, gimana tadi? Artinya bang Denny sendiri melihat bahwa kok jadi mana dilaporkan gitu, karena artinya bang Denny sendiri kan bicara berdasarkan Iya. bukti dan fakta yang memang bang Denny punya gitu. Mm-mm. Biar masyarakat tahu kalau dia yang ngelaporin, kan polisi bikin surat terus pengambilan, kan jadi ada bahan, dan itu saya kan jadi bisa mengungkapkan semua gitu kan, dan penyidik juga kan baca gitu loh. Memang ini yang saya tunggu gitu loh. Saya mau bongkar gitu loh semuanya gitu loh. Jadi ya udah, emang saya tunggulah ini momen ini gitu loh. Oke, memang kalau ngomongin catatan kriminal ada beberapa banyak sih bang, mungkin catatan secara kasus yang Banyak. memang. Banyak. Ada yang terakhir itu saya mau apa namanya keluarkan, tapi itu yang paling berat lah nanti buat dia itu, karena itu pidana soalnya gitu loh. Jadi nanti saya buktiin nanti semuanya di apa di Polda gitu loh, catatan kriminalnya banyak kok ada di sini. Kenapa bang? Maksudnya abang sebagai mantan suami pastinya tahu begitu banyak catatan kriminal yang itu. Artinya kan, maaf, kalau ketika bicara soal orang yang berkasus, berarti ada yang tidak beres gitu. Ya memang, jadi saya bertahun-tahun kan diam, saya kan nggak pernah ada muncul di mana-mana, orang-orang nggak ada yang tahu kan. Jadi pada saya dizolimin terus, bilang ini saya macem-macem lah, oh gitu kan, nggak bisa-bisanya gitu loh.
Sampai terakhir saya dengar di Denny Sumargo juga masih aja gitu loh. Jadi intinya kan ini harus tahu lah sebenarnya, yang cerita sebenarnya harus tahu lah masyarakat gitu loh. Kan semua tuh dari versi dia terus selama ini bertahun-tahun. Jadi biar sekarang saya punya versi, ya sekarang silakan menilai sendiri masyarakat gitu loh. Kalau emang saya suka acting atau suka berbohong atau suka drama, ya tinggal menilai aja kan. Oke, Bang, ini terus juga apa namanya si CS ini mengatakan bahwa dia dianggap difitnah karena selama ini katanya titipan uang 13 miliar ada di dia gitu. Nah, Bang sendiri ini kayak dulu seperti apa? Ya kalau memang itu uang dia dari zaman dia kuliah sebelum nikah sama saya, dia yang punya, tinggal dibuktiin. Nah sekarang di pengadilan aja dia nggak pernah buktiin. Jadi ibaratnya nih saya bertinju nih, dia nonton, saya bertinju sendiri di ring, dia nonton jadi penonton gitu loh. Ibaratnya gitu loh. Kalau emang dia punya itu duit, harta, buktiin. Itu yang saya tunggu-tunggu di pengadilan. Gitu loh. Gue bawa nih harta gue dari Medan waktu zaman kuliah nih sekian M, atau ini mobil gue yang bawa Alphard gitu loh. Ini rumah Jagakarsa gue yang udah bangun. Buktiin gitu loh. Gitu loh. Jadi saya begitu karena itu real gitu loh. Ada bukti, ada tanggal, ya kan. Kayak contohnya SIM aja itu, atau SIM itu kan tanggal 22 Maret. Gitu loh. Gitu pada saat kita masih menikah gitu loh. SIM rumah gitu loh. Semua juga gitu loh. Nah, kalau emang benar itu fitnah, buktiin. Atau itu dia punya. Jangan bilang fitnah doang gitu loh. Fitnah tapi dia nggak ngebuktiin. Gitu loh. Oke, tapi dia bilang katanya akhirnya setelah saldo dia nunggu terus akhirnya proses dia sampai puluhan juta, ratusan juta, 5 miliaran tuh. Akhirnya pencapaian dia gitu. Nah, Bang sendiri Pencapaian kapan dia maksudnya? maksudnya dia akhirnya punya pemasukan sendiri, punya uang sendiri gitu. Pemasukannya pada masa kapan gitu loh. Dia saya 22, Ya. udah punya rumah, mobil, tabungan dan lain-lain. Itu sebelum bercerai. Jadi bukan bercerai terus dia bisa jadi beli sendiri nih, terus dia beli mobil, beli rumah. Enggak begitu. Gitu loh. Semua harta apa juga ya di masa pernikahan. Gitu loh. Nah, jadi kalau emang dia bilang itu duit hasil karya dia, buktiin setelah cerai atau sebelum cerai kan gitu. Itu yang harta dia. Gitu. Oke. Bang, bicara soal apa namanya putusan juga kemarin mengatakan bahwa dia ya dia bilang mengatakan bahwa artinya putusan di pengadilan agama kemarin pengajuan ampun ditolak gitu ya. Apakah itu akhirnya membuat dia sebagai pembenaran atas semua ini gitu loh, bahwa abang dinilai salah gitu. Itu hak dia aja sih. Yang jelas kan selama persidangan 6 bulan itu dia nggak datang sama sekali, dia nggak ada bukti juga sama sekali, dia juga nggak ada saksi sama sekali, dan pengacaranya cuma hanya datang berapa kali gitu loh. Ya. Nah, saya buktinya tebal, saksinya 2 datang gitu loh, dan saya datang terus, pengacara saya datang terus gitu loh. Nah, terus saya tidak diterima oleh hakim. Ya itu kan haknya hakim lah ya. Mau pilih yang mana. Tapi sebutan datanya juga nggak
buat tanda tanya juga artinya mungkin ada. Ya saya nggak tahu itu saya nggak bisa inilah kalau hukum di Indonesia ini ya, gitu loh. Saya nggak tahu lah itu, yain aja lah, gitu loh. Tapi saya kan udah pernah membuktikan gitu loh, jelas tanggal ada, saksi ada semua gitu loh. Jadi masyarakat nilai sendirilah gitu loh. Ibarat tadi kan saya bertinju sendirian, dia nonton doang gitu, tapi dia menang gitu loh, istilahnya gitu. Oke. Bang, tapi untuk membicara soal ketemu anak sendiri, ini pasca kemarin abang memajukan Komnas Perlindungan Anak, progresnya seperti apa? Ya tetap dia kan selalu bendalinya kan dengan akte perceraian yang dia bilang gak ngasih nafkah gitu. Nah saya bilang itu harta udah saya kasih semua, saya nggak tuntut selama 5 tahun kemarin gitu. Fine aja kan, saya bisa ketemu, saya bisa ajak ke Bali segala macam, liburan macam. Tapi kenapa pas saya mau gugat itu sekarang anak nggak boleh ketemu gitu loh. 5 tahun ke belakang fine aja, nggak ada masalah tuh gitu loh. Kenapa pas ini saya ditahan gitu loh, anak nggak boleh ketemu. Nah alasannya sekarang baru dia ungkapin, karena ini bilang nggak ngasih nafkah gini. Dia tuntut saya yang nafkah dari akte perceraian itu. Saya bilang kalau maupun saya ngasih ini kan perumahan saya nih ada 30 unit tuh, masih ada 2 tuh kosong tuh, ambilnya salah satu tuh. Istilahnya kalau mau kenapa ya, tapi kan bukan itu gitu loh, karena kita ada perjanjian dari harta yang dikuasain itu bermiliar-miliar itu udah cukup gitu. Dan makanya jalan dengan ini kan, dengan tentram aja kan, terus sampai Oktober 2025 itu kita nggak ada masalah, karena saya nggak gugat hartanya. Pas saya gugat, dia nggak boleh nemuin anak saya, ancamannya begitu itu. Sampai detik ini abang benar-benar Belum boleh. buat meskipun hanya komunikasi via WhatsApp atau video call itu nggak ada. Sempet kemarin masih bisa lewat babysitter yang lama ya, itu masih bisa gitu, colong-colongan. Karena kalau ketahuan mereka bisa dipecat gitu loh ancamannya. Padahal anak itu kan punya hak untuk ketemu bapaknya, dia punya hak anak itu gitu loh, ada pidananya gitu loh. Nah saya sih belum mau ribut-ribut sana lah, yang penting kita lah. Ini juga sebenarnya kan yang saya gugat ini untuk anak loh, bukan buat di saya harta itu gitu loh. Kayak contohnya kemarin di Komnas tuh dia bilang, saya tuh cuman mau harta ini jelas untuk anak, karena saya udah tua ya kan. Saya pengen kalau saya udah mati ya, anak-anak saya dapat gitu loh. Kan saya udah rumah di Kemang, kan saya punya anak 2 ya kan. Nah yang tua mungkin dapat yang di Kemang, nah dia dapat Jakarta gitu loh. Itu saya mau jamin harus gitu loh. Nah tercatat. Jangan salah kata dia, sekarang udah nama Kino gitu loh. Anak saya kan umur 7 tahun, mana bisa tanda tangan notaris, mana bisa, emang dia punya KTP, mana ada SHM umur 7 tahun. Dia bilang itu udah atas nama anaknya gitu loh. Gitu ya, kita dibego-begoin aja sama dia gitu loh. Oke, tapi artinya dengan laporan para Sinta Kapolda ini abang menunggu aja gitu, akan abang akan dipanggil gitu kan? Iya, saya siap, saya sangat siap gitu loh. Kalau perlu jangan sampai di Polda aja gitu loh, kalau perlu terus sampai pengadilan gitu loh. Gitu loh, kita buktiin gitu loh semua. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.